LPG 3 kg tahun ini, sementara pertumbuhan penduduk dan kepadatan di Denpasar terus meningkat. Ia menambahkan, untuk pembelian LPG 3 kg tidak ada batasan sepanjang pembeli bisa menunjukkan KTP. Namun peruntukannya jelas untuk rumah tangga dan UMKM memasak. Ia juga menekankan kembali mengenai 8 jenis usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi ini, yakni usaha peternakan, pertanian, tani tembakau, jasa las, batik, binatu atau laundry, hotel, dan restoran. Meski demikian, belum ada larangan bagi aparatur sipil negara atau ASN terkait penggunaan gas-gas subsidi ini. Jadi pada saat ini kami ingin mendapatkan solusi dari pihak Pertamina, dari Foresta juga dari Hiswana Migas Provinsi Bali. Jadi pada saat ini secara langsung ada beberapa kendala yang sudah disampaikan. Mungkin salah satunya adalah bahwa kota yang diberikan oleh pihak Pertamina itu tetap tidak ada pertambahan, sedangkan dari segi pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, masyarakat pendatang itu melebihi daripada kota yang sudah ditetapkan. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso memastikan tidak ada pengurangan penyaluran dari pihak Pertamina. Kuota distribusi tahun 2026 untuk Denpasar ditetapkan sebanyak 50.714 metrik ton atau sekitar 50 juta kilo per tahun. Penyaluran masih sama, tidak dikurangi. Kekosongan yang terjadi lebih banyak ditemukan di tingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi. Karena itu masyarakat dihimbau membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai head atau harga eceran tertinggi dan isinya terjamin. Fajar menambahkan, penggunaan KTP untuk transaksi di pangkalan masih berjalan. Berdasarkan aturan, penggunaan LPG 3 kg adalah 4 tabung per bulan untuk rumah tangga dan sekitar 15 tabung untuk UMKM. Pertamina juga mendukung pemerintah daerah jika diperlukan operasi pasar murah. Untuk mengatasi kelangkaan, pihaknya juga akan memprioritaskan penambahan pangkalan baru di kelurahan atau desa yang jumlah pangkalannya masih minim. Antisipasi lainnya juga lewat edukasi, agar masyarakat mencari di pangkalan. Prioritas penerima adalah data desil 1-7 Kemensos. Di luar itu bukan tidak boleh, tapi bukan prioritas. Dari kami tidak ada mengurangi penyaluran sedikit pun untuk khususnya Kota Denpasar ya. Ini masih penyalurannya masih sama. Kami akan selalu support untuk dan kooperatif kepada pemerintah daerah jika satu waktu perlu untuk melakukan pasar murah. Sementara itu, Koordinator Wilayah Denpasar Hiswana Migas Iketut Sumajayo menyoroti kerancuan data penduduk sebagai salah satu akar masalah yang berulang tiap tahun. Banyaknya penduduk pendatang di Denpasar yang tidak terdata akurat membuat konsumsi LPG sulit diprediksi. Penduduk kota Denpasar datanya tidak pernah akurat karena pendatang banyak juga menggunakan LPG subsidi. Distribusi agen ke pangkalan sebenarnya tertib. Kalaupun ada pelanggaran, biasanya administratif ketidaksengajaan. Namun, pengawasan di tingkat pangkalan memang sulit untuk melarang pembeli secara sepihak. Ia juga mencatat dilema operasi pasar. Ketika operasi pasar digelar di suatu titik, alokasi seringkali diambil dari jatah reguler agen, yang menyebabkan pangkalan langganan justru kekurangan stok dan menjerit. Sumajaya berharap adanya pengawasan bersama melibatkan desa, Kelian, Pecalang, hingga camat untuk membangun kesadaran masyarakat yang berhak dan tidak berhak. Widi dan Angkat melaporkan. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung pada hari Rabu 11 Februari 2026 di ruangan Kerta Gosana, kantor Bupati Badung. Pelantikan pejabat ini adalah mutasi perdana pada era kepemimpinan Adi Arnawo. Pelantikan diawali dengan prosesi Mojayo-Jayo bagi pejabat yang beragama Hindu di Purolingga Buana Puspam Badung. Selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat baru yang dilakukan langsung oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawo didampingi sekda dan rohaniawan masing-masing agama. Setelah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, para pejabat baru tersebut selanjutnya menandatangani fakta integritas. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo dalam sambutannya mengatakan
Mutasi adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Mutasi ini berdasarkan data, urutan kepangkatan, kinerja, dan integritas pegawai, sehingga tidak ada lagi namanya KKN, titipan dalam pengangkatan pejabat ini. Semua berdasarkan data kinerja pegawai. Sebelum dipilih, mereka juga telah lolos verifikasi terkait kinerja mereka selama ini di OPD masing-masing. Dalam mutasi perdana ini, banyak pejabat yang tidak menyangka dirinya menduduki jabatan bergengsi. Hal ini tak terlepas dari data kinerja baik mereka selama ini. Jabatan baru ini menurut Bupati bukanlah hadiah, namun beban dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada pegawai. Para pejabat baru diharapkan mensyukuri jabatan baru ini dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kinerja, inovasi, dan ide-ide kreatif untuk memecahkan berbagai tantangan Pemkab Badung dalam menghadapi berbagai persoalan ke depan. Pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Secara kebetulan memang dilantik dan dia bersumpah kita sekitar 150 kurang lah. Dengan pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini akan memotivasi daripada pejabat yang barusan dilantik ini untuk mendorong tumbuhnya kinerja, tumbuhnya profesionalitasnya sebagai seorang ASN, dan yang paling penting menjaga integritas. Dan jujur juga agar tidak ada ego sektoral di antara pejabat, karena bagaimanapun juga dalam membangun di Badung, dalam memberikan pelayanan di Badung ini tentu tidak boleh ada ego sektoral, perlu ada satu soliditas, keharmonisan, sinergitas di antara para pejabat termasuk di antara para perangkat daerah. Bupati Badung menambahkan pihaknya akan terus mengukur kinerja para pejabat baru dan seluruh pejabat dan pegawai. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik tentu akan dievaluasi. Dia berharap seluruh pegawai menunjukkan kinerja, tanggung jawab, dan integritas positif, menjauhi ego sektoral, dan berkolaborasi mewujudkan visi Bupati Badung. Rias Sobali TV. Pasca disegelnya insinerator milik pemerintah Kabupaten Badung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bupati Badung menyatakan akan melakukan uji emisi agar mesin insinerator bisa kembali berfungsi. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan menghormati keputusan Menteri Lingkungan Hidup terkait penyegelan insinerator milik Pemkab Badung. Meskipun penyegelan itu dikatakan permanen, namun di daerah lain ada segel insinerator yang telah dibuka kembali. Maka dari itu pihaknya ingin mengikuti langkah daerah lain dengan cara mengikuti uji emisi untuk mengetahui ambang batas yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini penting dilakukan agar insinerator itu bisa berfungsi dan tidak terbengkalai. Jika hasil uji telah memenuhi syarat, tentunya insinerator tersebut akan kembali beroperasi seperti semula dan pihaknya akan mendistribusikan insinerator tersebut ke sejumlah TPST dan TPS 3R di Kabupaten Badung. Ada daerah lain yang ternyata dibuka insineratornya. Saya nggak tahu kan kalau masalah di daerah mana itu. Ya, ada. Tapi saya akan rencana, saya sudah perintahkan Pak Sekda dan Bu PLT ya, untuk segera melakukan uji dengan apakah dengan Skovindo. Mudah-mudahan nanti kalau sudah melewati uji ini ternyata dianggap dalam ambang batas, saya kira mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan buat kita sehingga kita nanti kalau benar seperti itu, apa yang terjadi di mana di Bandung nanti saya akan distribusikan kepada TPS 3R yang ada di Badung. Bupati Badung juga tengah menyiapkan 3 teknologi pengolahan sampah lainnya untuk menyerap potensi 300 ton per hari yang dibuang ke TPS Wung. Rias Sobali TV. Integritas partai politik di Indonesia masih di level sedang. Kami segera kembali dengan laporannya.
Mas Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah graha astro graha stri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam menyebut Indeks Integritas Partai Politik IIPP berada dalam kategori sedang dengan skor 61,2. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Fredrik Paulus dalam rapat koordinasi nasional evaluasi capaian IIPP 2025 di Kuta Badung. Hasil pengukuran integritas partai politik 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional berdasarkan nilai rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dan dengan skor 61,22 dari tertinggi 100. Fredrik menjelaskan pengukuran integritas partai politik melalui IIPP berdasarkan data 5 elemen utama, yakni kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Dari 5 elemen tersebut, aspek keuangan partai menjadi yang terendah dengan kategori kurang berintegritas dan skor 44,5. Sementara itu, 4 elemen lainnya berada dalam kategori berintegritas sedang dengan capaian di atas 60. Capaian tersebut menjaminkan bahwa penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai. Parpol yang dilibatkan dalam ini, yaitu parpol yang duduk di DPR RI. Jadi hanya kepada 8 partai politik. 8 partai politik inilah yang menjadi objek dan juga sebagai subjek dari penelitian ini, termasuk pengukuran ini, sehingga didapatlah suatu hasil secara nasional. Jadi kalau secara nasional itu indeksnya adalah kita mendapatkan 61,22 dengan nilai paling tinggi adalah 100. Artinya apa? Ini
pada posisi berintegritas sedang. Dan yang masih kurang sebenarnya di aspek keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Ini masih rendah, 44,5. Frederick menegaskan hasil IIPP tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruh partai politik. Ia berharap partai-partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti di internal masing-masing. Sehingga baik yang dilakukan pengukuran maupun tidak, agenda reformasi politik peningkatan integritas partai politik dapat terwujud secara berkesinambungan. Pimpinan nasional, provinsi maupun kabupaten kota termasuk merekrut para anggota DPR baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Lebih lanjut, Kemenko Polkam juga mengeluarkan rekomendasi arah kebijakan guna meningkatkan integritas partai politik. IIPP disebut dapat dijadikan salah satu acuan dalam pengambilan keputusan partai politik untuk mewujudkan agenda reformasi politik melalui partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional. Ari Wiratmaja, Bali TV. Geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari sektor pertanian hingga industri kreatif, pelaku UMKM terus berinovasi mengangkat potensi lokal. Salah satunya budidaya anggur organik di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar. Tidak hanya menjual buah segar, petani juga mengolahnya menjadi minuman fermentasi. Produk ini dibuat dari anggur lokal yang dibudidayakan di dalam greenhouse tanpa pupuk kimia. Di kebun kita sendiri, karena kita kan berkonsep organik, jadi kita tidak berani ngambil yang lain, kita dari kebun sendiri. Untuk ini sementara belum, karena kita tidak menjual keluar, jadi kita tester di kebun. Kalau ada yang mau, kita baru kalau dia beli untuk souvenir saja itu. Sementara itu di Desa Tigewase, Kecamatan Banjar, pelaku UMKM merintis usaha parfum lokal. Meski baru berjalan sejak tahun lalu, produk ini diharapkan mampu bersaing di pasaran meski masih menghadapi kendala pemasaran. Pemerintah daerah pun terus mendorong promosi dan penguatan UMKM agar produk lokal Buleleng semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur sejak Rabu pagi 11 Februari 2026 mengalami erupsi. Namun Pura Mandaragiri Semeru Agung menurut warga masih aman dikunjungi sebagai lokasi Metirta Yatra bagi umat Hindu. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan Gunung Semeru tercatat mengalami 5 kali erupsi dengan tinggi letusan 400 meter hingga 1000 meter di atas puncak pada Rabu pagi. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, dalam laporan tertulis yang diterima wartawan di Lumajang mencatat erupsi pertama terjadi pada pukul 00.28 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Hingga Rabu siang, erupsi masih berlangsung. Liswanto kepada kantor berita Antara mengatakan erupsi dengan letusan tertinggi mencapai 1000 meter di atas puncak terjadi pada pukul 05.36 WIB. Saat itu kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Gunung Semeru mengalami erupsi kelima pada pukul 08.06 WIB dengan visual letusan tidak teramati. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 125 detik. Sementara itu Pura Mandaragiri Semeru Agung di Desa Senduro, Lumajang, Jawa Timur dan Pura Gunung Raung menurut warga setempat masih aman untuk dikunjungi dan jauh dari titik erupsi. Umat Hindu baik dari Bali dan daerah lainnya tetap bisa melakukan tirta yatra di pura ini. Juru Mangku Swase dari Pura Gunung Raung saat dihubungi Rabu siang mengungkapkan, sekalipun Gunung Semeru erupsi, Pura Gunung Raung dan Mandaragiri Semeru yang letaknya dekat dengan Gunung Semeru masih aman. Umat bisa melakukan tirta yatra dengan aman dan nyaman karena sangat jauh dari lokasi terdampak bencana. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, membenarkan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik level 3 atau siaga, sehingga pusat vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi (PFMBG) memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Alasannya kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah. Puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, masyarakat perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Swece Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Purbaya semprot bos BPJS imbas penonaktifan status PBI JKN. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya deh lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganda pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senang apa lagi? Awaknya saya ketakkonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Sinya Nyai, awaknya berseger kakak lain Nyai. Beli. Baik. Heru Puninggi Kemariang
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan teguran keras kepada manajemen BPJS Kesehatan terkait polemik penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Menkyu menilai kebijakan tersebut gagal dikelola dengan baik dan merugikan citra pemerintah. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena uang negara yang dikeluarkan jumlahnya tetap sama besar, namun justru menghasilkan kegaduhan publik. Terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penonaktifan mendadak sekitar 11 juta peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Ia menilai kebijakan tersebut gagal dikelola secara operasional dan justru merugikan citra pemerintah. Kritik itu disampaikan Purbaya dalam rapat gabungan Komisi 8, 9, dan 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 9 Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tampak berulang kali menoleh ke Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Ia menyayangkan langkah BPJS Kesehatan yang melakukan pembersihan data secara sekaligus, bukan bertahap, sehingga menimbulkan efek kejut dan kepanikan di tengah masyarakat yang mendadak tidak bisa berobat. Purbaya juga menilai persoalan ini murni masalah operasional, manajemen dan minimnya sosialisasi, bukan karena ketiadaan dana. Ia pun memerintahkan agar masalah pendataan dan sosialisasi ini segera dibenahi ke depannya agar hak masyarakat akan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian yang masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Diketahui jumlah peserta PBIJKN yang dinonaktifkan pada Februari 2026 mencapai 11,8 juta orang atau sekitar 11,45% dari total kuota, yakni 98,8 juta peserta. Angka ini melonjak tajam dibandingkan pola penonaktifan pada bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata di bawah 1 juta orang per bulan. Penonaktifan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 garing HUK garing 2026 yang ditetapkan pada Januari 2026 dan efektif berlaku mulai 1 Februari 2026 dengan tujuan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Juli Suharti dan Ketur Sumadias melaporkan.
Kementerian Kesehatan menyebut putusan MK memperkuat independensi Konsil Kesehatan Indonesia dan Kolegium Kesehatan sehingga akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian regulasi dan koordinasi dengan lintas kementerian. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Yuli Varianti mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder untuk mengkaji sejumlah hal yang akan diperbaiki. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Kementerian Kesehatan menyebut putusan MK memperkuat independensi Konsil Kesehatan Indonesia dan Kolegium Kesehatan sehingga akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian regulasi serta koordinasi dengan lintas kementerian. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Yuli Varianti mengatakan bersama pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan tengah mengkaji sejumlah hal yang akan diperbaiki. Ia juga mengatakan kolegium pada saat amar putusan MK dibacakan, ini sudah clear dan tidak bisa diutak-atik dan berlaku. Karena kolegium saat ini sudah dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Tadi Bu Sali sudah menegaskan bahwa justru dengan MK ini menegaskan kembali kolegium itu adalah unsur keanggotaan konsil, bukan di bawah organisasi polisi. Itu clear Pak, justru penegasan sangat tegas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang tinggal pengaturan yang tadi sebagai alat kelengkapan sebenarnya di dalam undang-undang menjadi unsur keanggotaan konsil itu sebenarnya di dalam batang tubuh juga udah mengatakan bahwa salah satu di dalam unsur keanggotaan konsil adalah Kolegium Kesehatan Indonesia. Seperti itu. Tapi nanti kita lihat ya, kita kaji nanti bentuk kelembagaan, proses yang lain-lain itu kita akan melihat dan menyesuaikannya seperti apa. Gitu Mbak Neti. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. BPK RI periksa laporan keuangan Polres Buleleng. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusun sejebak jagad pejen. Pengempon Dijang selaku anggaran pemberian ini pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI yang dipimpin Yuniar Arifianto melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 terhadap Satuan Kerja dan Satuan Wilayah Jajaran Polda Bali bertempat di Mako Polres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri, serta juga memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. Dikatakannya Polres Buleleng berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini dengan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara terbuka dan transparan. Selain itu menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan sistem administrasi serta pengelolaan keuangan agar ke depan semakin tertib, akuntabel, dan profesional. Pemeriksaan dan pendalaman dokumen dilaksanakan secara menyeluruh di Gedung Ananta Wijaya Polres Buleleng sebagai bagian dari rangkaian audit laporan keuangan tahun anggaran 2025 di jajaran Polda Bali. Yasir Yuli, Bali TV. Pemirsa, untuk mengenalkan dunia pertanian sejak dini dan menumbuhkan rasa cinta lingkungan, anak-anak sejak dini diperkenalkan dengan program pekarangan bergizi melalui edukasi, seperti yang dilaksanakan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan DPKPP Kabupaten Buleleng. Begitu memasuki gerbang DPKPP Kabupaten Buleleng, hamparan berbagai tanaman mulai bunga hingga sayuran tertata rapi hingga ke halaman belakang. Tak sedikit pun lahan kosong terbuang. Sementara anak-anak dari Taman Kanak-kanak tampak begitu riang menapaki area kebun mungil kantor ini. Mereka dengan antusias tinggi melaksanakan kegiatan edukasi pertanian seperti pengenalan varietas tanaman, praktek menanam sayuran, serta edukasi perawatan tanaman. Kepala DPKPP Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, menyatakan akan membuka seluasnya kepada siswa sekolah untuk berkunjung ke kantornya. Karena selain sebagai kantor, diharapkan juga sebagai tempat yang nyaman untuk edukasi. Saya kira apa yang kami lakukan adalah bagian dari tugas dan fungsi kami Dinas Pertanian agar tetap menjaga eksistensi sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan tentu nantinya swasembada pangan bisa tercapai apabila sumber daya manusia yang handal didapat dari edukasi, terus edukasi dan edukasi. Di akhir acara, pengunjung diberikan bibit tanaman cabai dan terong. Dipelihara bersama di lingkungan sekolah sebagai sarana belajar lanjutan bagi siswa untuk mengamati proses pertumbuhan tanaman dari hari ke hari. Yasir Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Semangat ogoh-ogoh menggema di Gumi Seni, Grebek Banjar, sing main-main hari kedua Sambangi Gianyar. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, semangat menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1948 kian terasa di Gumi Seni Gianyar. Memasuki hari kedua, tim Grebek Banjar sing main-main secara estafet menyambangi 3 seke teruna mulai dari Desa Temesi hingga berakhir di Desa Adat Sukawati Selasa malam 10 Februari 2026. Setelah sebelumnya menyapa seke teruna di Kabupaten Tabanan, tim Grebek Banjar sing main-main kembali melanjutkan perjalanan budaya mereka. Kali ini Gianyar yang dikenal sebagai Gumi Seni menjadi tujuan. 3 seke teruna dikunjungi secara bergantian di setiap Banjar, di antaranya ST Budi Sentana Bakti Banjar Temesi, Desa Adat Temesi Gianyar, kemudian ST Puspa Kencana, Banjar Tameng, dan ST Yowana Prana Kirana, Banjar Babakan, Desa Adat Sukawati. Kreativitas dan semangat gotong royong para pemuda begitu terasa. Suasana Balai Banjar yang biasanya tenang berubah menjadi ruang penuh ide, diskusi, dan karya seni rupa monumental berupa ogoh-ogoh. Ofisial tim sing main-main, Andika Pramarta, atau yang akrab disapa Go Andik, mengaku antusiasme pemuda Gianyar luar biasa. Om Swastiastu, saya Go Andik, official of dari sing main-main. Jadi hari ini adalah Grebek Banjar hari kedua. Kita bakal ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah Grebek Banjar singgah di daerah Gianyar, yang kedua juga sama di Gianyar juga, dan hari ini kita sudah berada di Banjar Babakan Sukawati, teman-teman. Keseruannya di sini pemudanya sangat aktif dan ramai banget ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa saksikan di Grebek Banjar berikutnya. Lokal support lokal sing main-main go up. Di Banjar Tameng, Desa Adat Sukawati, seke teruna Puspa Kencana tampak kompak mengerjakan ogoh-ogoh mereka. Karya tahun ini mengangkat tema yang cukup reflektif terhadap kondisi sosial. Perwakilan arsitek Made Dwitya Teja Pramana didampingi Ketua Seke Teruna IGD Pasek Faisal Mahendra menjelaskan ogoh-ogoh yang mereka garap terinspirasi dari maraknya kasus salah pati dan ulah pati di wilayah Sukawati. Karakter yang dihadirkan bernama Lali Mulih, sebuah personifikasi emosi, kemarahan, dan tekanan batin yang menggoda manusia hingga kehilangan arah. Ogoh-ogoh ini juga dikerjakan bersama para arsitek Iwayan Gede Wirenate, Komang Agus Putra, dan Wayan Mega Putra dengan detail ekspresi yang kuat dan penuh makna simbolis. Maka muncullah karakter dari ogoh-ogoh Lali Mulih ini yang mempersonifikasikan aspek kemarahan, aspek emosi, stressful dari masyarakat tersebut yang melakukan salah pati dan ulah pati. Dari energi inilah yang nantinya
menggoda umat manusia. Untuk dari itu kita mengingatkan agar kita lebih mawas diri dan kembali merefleksikan diri kita. Sementara itu di Banjar Dinas Babakan, Desa Dat Sukawati, Seketruna Yowana Prana Kirana menggarap ogoh-ogoh bertajuk Kalimoko. Menurut Undagi Dewa Gede Cahaya, Kalimoko digambarkan sebagai sosok penunggu pohon yang syarat nilai mistis. Menariknya, bahan yang digunakan mayoritas berbahan alami seperti bambu, rotan, dan kertas koran, menonjolkan unsur tradisional dan ramah lingkungan. Kekompakan pun menjadi kekuatan utama. Hingga mencapai 99% kehadiran anggota, proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong. Dari konsep ogoh-ogoh tahun ini menggarap tema Kalimoko yang artinya itu kayak penunggu pohon. Untuk bahannya kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan ya. Tinggal sosmed, kita chat di grup dan semua pada datang gitu aja sih beli. Keaktifannya berapa persen? Keaktifan 99,9% beli. Seketruna di Banjar Babakan pun berharap pemerintah Kabupaten Gianyar dapat turut hadir memberikan dukungan, khususnya dalam hal pendanaan, demi menjaga keberlanjutan tradisi ogoh-ogoh sebagai warisan budaya Bali. Setiap menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada bulan Maret, Balai Banjar di Bali selalu menjadi saksi lahirnya kreativitas generasi muda. Dari bambu dan kertas, lahir karya penuh makna. Kehadiran rombongan Gerebek Banjar Sing Main-Main tak sekedar menjadi ajang hiburan, namun juga penyemangat bagi Seketruna untuk terus berkarya, menjaga tradisi, dan merawat identitas budaya Bali. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Seketruna-Truni STT Trisila Santi Banjarsinggi, Desa Adat Intaran Sanur, Denpasar Selatan, tengah menggarap ogoh-ogoh dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi tahun Sake 1948. Ogoh-ogoh tahun ini mengangkat tema berjudul Sangkala Tatwa Maya yang syarat akan makna filosofis dan pesan pelestarian alam. Ketua STT Trisila Santi Banjarsinggi, Anak Agung Ngurah Pramana Dharma Putra mengatakan bahwa tema Sangkala Tatwa Maya bermakna pemurnian dari Wisnumurti sebagai manifestasi pemeliharaan alam semesta, khususnya dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian air dari berbagai bentuk kerusakan. Tema ini diangkat sebagai refleksi kondisi alam saat ini, terutama terkait air sebagai sumber kehidupan. Melalui ogoh-ogoh ini, mereka ingin menyampaikan pesan pentingnya menjaga alam agar tetap harmonis. Dharma Putra menjelaskan proses pengerjaan ogoh-ogoh dimulai sejak 5 Januari 2026 sebagai target awal pengerjaan dan ditargetkan rampung pada 20 Februari 2026. Dalam proses kreatifnya, ogoh-ogoh Sangkala Tatwa Maya dirancang oleh Agus Yoga Iswara selaku undagi atau arsitek, yang juga merupakan senior sekaligus pembina STT Trisila Santi Banjarsinggi. Sementara untuk pengerjaan tapel turut dibantu oleh Gung Tambiak bersama rekan-rekan STT lainnya. Pengerjaan ogoh-ogoh STT Trisila Santi Banjarsinggi menyesuaikan dengan aktivitas para pemuda dan pemudi yang sebagian besar bekerja pada pagi hari. Pengerjaan ogoh-ogoh dilakukan pada malam hari dimulai pukul 20.00 WITA hingga pukul 3 dini hari. Pengangkatan tema air ini cukup menarik dan bagus menurut saya, karena kita tahu sekarang lagi maraknya bencana alam, yaitu tentang air maupun banjir dan curah hujan yang tinggi. Mungkin di sini saran saya lebih meng-highlight tentang kejadian-kejadian bencana alam yang tentang air, yaitu pencemaran lingkungan, pembuangan sampah sembarangan yang tidak pada tempatnya. Mungkin masih ada yang membuang sampah di selokan, di got, di sekitar jalur air yang bisa menghambat lajunya air hujan dan membuat bencana alam seperti banjir. Lebih lanjut, Dharma Putra menyampaikan harapan agar ogoh-ogoh Sangkala Tatwa Maya nantinya dapat diarak hingga ke titik nol Kota Denpasar sebagai bentuk partisipasi aktif STT Trisila Santi dalam pelestarian tradisi ogoh-ogoh di Kota Denpasar. Dari sisi anggaran, STT Trisila Santi Banjarsinggi mengalokasikan dana awal sebesar 30 juta rupiah. Hingga saat ini, dana yang telah terpakai mencapai 25 juta rupiah
dan diperkirakan total biaya pengerjaan hingga tahap finishing akan menghabiskan anggaran sekitar 40 juta rupiah hingga 45 juta. Sumber dana diperoleh dari penggalian dana melalui basar tahunan STT, sumbangan dari warga Banjarsinggi, serta proposal bantuan yang disebarkan di wilayah Banjarsinggi. Dengan semangat kebersamaan dan kreativitas generasi muda, STT Trisila Santi Banjarsinggi berharap Ogoh-ogoh Sang Kalet Tatwo Maya dapat menjadi media edukasi spiritual dan budaya bagi masyarakat luas. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.